Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai persamaan Diophantus. Tapi sebelum kita mengenal lebih lanjut, kita akan bahas mengenai sejarah dari Diophantus. Persamaan Diophantus merupakan konsep matematika yang revolusioner. Persamaan ini dinamai oleh Diophantus, seorang matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 201 hingga 284 Masehi. Ia juga sering disebut sebagai Bapak Aljabar dan merupakan salah satu matematikawan yang terkenal pada zaman Alexandria. Nah, keunikan dari metodologi Diophantus sendiri itu terletak pada kemampuannya yang dapat memanipulasi geometris, di mana dia tidak bergantung pada referensi eksternalnya. Hingga saat ini, komunitas matematika internasional masih menghargai dan juga mengagumi konsep dari Diophantus. Warisan intelektualnya yang dapat menginspirasi generasi matematikawan baru untuk terus mengeksplorasi dan juga mengembangkan konsep-konsep yang telah ia rintis berabad-abad yang lalu. Nah, gimana? Udah paham belum mengenai sejarah dari persamaan Diophantus? Oke, kita lanjut ke definisi dari persamaan Diophantus. Persamaan Diophantus merupakan suatu persamaan di mana kita mencari nilai dari bilangan bulatnya. Bentuk umum dari persamaan Diophantus sendiri itu merupakan AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan juga C itu merupakan konstanta, dan X serta Y itu merupakan variabel yang kita cari nilai bilangan bulatnya. Oh iya, persamaan Diophantus sendiri itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama itu metode reduksi, yang kedua metode kekongruenan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode reduksi. Metode reduksi adalah teknik yang paling mudah, paling efektif, serta elegan untuk mencari solusi bilangan bulat. Nah, berfokus pada pengurangan dalam persamaan koefisien, bukan pada variabelnya. Nah, selanjutnya, metode reduksi ini bertujuan untuk membuat persamaan dalam bentuk tanpa pecahan. Nah, itu saja. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di sini sebagai contoh soal adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 9 dengan metode reduksi. Nah, di sini kita tulis dulu. Ulang boleh, tulis soalnya 2x tambah 3y sama dengan 9. Di sini saya pindah ruaskan agar menjadi x. Jadi yang pertama 2x sama dengan 9 dikurang 3y. X sama dengan 9 kurang 3y per 2. Kita jabarkan di 9-nya dan di 3y-nya. 9 itu saya jabarkan menjadi 6 tambah 3 kurang 3y-nya, yaitu adalah 2y ditambah y. Selanjutnya kita buat per 2. Nah, 6 ininya saya akan jabarkan menjadi 6. Di sini tetap dulu sebelum dijabarkan. Ini kita bagi masing-masing, ini kita akan diberikan y oleh 2y dan y. Jadi kita bagi nih 6 dikurang 2y di sini ya, ditambah 3 dikurang y. Nah, jadi masing-masing ini sudah mendapatkan persamaan yang ada y-nya. Tetap dibuat per 2-nya sama dengan, baru di sini kita jabarkan 6-nya. Ini 6-nya. Jadi agar bisa dibagi 2 jadi berapa? 2 3 kurang y tambah 3 kurang y per 2. Nah, ini kan kalau 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali min y sama dengan min 2y. Selanjutnya, ini karena kita bisa coret, kita coret nih. Oke, sisa apa? 3 kurang y tambah 3 kurang y. Oke, kita udah dapet nih persamaannya, persamaan satunya. Lalu kita cari di sini, kita bisa perumpamakan menjadi t. T, ini kita bisa pakai yang ini ya. Jangan lupa ininya, ini hanya milik yang ini. Lalu kita buat nih, kita pakai yang ini yang t ya. 3 kurang y per 2. Atau
3 kurang Y sama dengan 2T. Kenapa bisa gini? Nah, ini boleh dikalikan seperti ini. Jadi sama aja kan jadinya 2T itu sama dengan 3 kurang Y. Atau satu lagi menjadi Y. Jadi persamaan yang ini menjadi 3 dikurang 2T. Nah, kita sudah dapat. Kita masukkan di persamaannya agar bisa mendapatkan X dan Y-nya. Kita masukin di persamaan X. Pakai yang di sini boleh. 3 kurang Y. Ini ya, kita ini yang ini. Ditambah 3 kurang Y. Kita masukin Y-nya pakai yang di sini. Jadi 3 dikurang 2T ditambah ini 3 dikurang nih Y-nya kita masukin. Y-nya berapa? 3 kurang 2T per 2, ya kan? Nih di sini jangan lupa, udah per 2-nya, lupa tadi. Dah, selanjutnya nih dipenjumlahkan, dikurangin juga 2T ini juga menjadi, bisa dicoret nanti jadi T. Jadi 2T tambah T adalah 3T. Nah, di penjelasan akhirnya jadinya adalah untuk X sama dengan 0 ditambah berapa? 3T. Untuk Y sama dengan 3 kurang 2T. Oke, ini alasannya. Metode selanjutnya yaitu metode kekongruenan. Pada metode ini, kita akan membuktikan bahwa A kongruen dengan B modulo M. Sebelum kita membuktikan A kongruen dengan B, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode ini, yaitu jika M merupakan bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Hanya jika M habis membagi A dikurang B. Jika M membagi A dikurang B, terdapat bilangan bulat K, terdapat dua rumus, yaitu A dikurang B sama dengan M dikali K, dan A sama dengan M dikali K ditambah B. Jika M tidak habis membagi A dikurang B, maka A tidak kongruen dengan B dikurang A. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai metode kekongruenan tersebut. Kita masuk ke pembahasan contoh soal. Oke teman-teman, baik kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal, yang dimana buktikanlah bahwa A kongruen dengan B modulo M dengan A bernilai 53, B bernilai 5, modulo sama dengan 12, dan K sama dengan 4 menggunakan metode kekongruenan. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke pembahasan. Terdapat dua rumus, yaitu A sama dengan M dikali K ditambah B, dan A dikurang B sama dengan M dikali K. Nah, kita masuki nilainya, yaitu A sama dengan 53, M sama dengan 12, K sama dengan 4, dan B sama dengan 5. Lalu 12 dikali 4 sama dengan 48 ditambah 5 sama dengan 53. Jadi A kongruen dengan B modulo M, atau bisa ditulis 53 kongruen dengan 5 modulo 12. Nah, di rumus selanjutnya sama aja, kita tinggal masukin nilainya, yaitu 53 dikurang 5 sama dengan 12 dikali 4, yaitu 48. Nah, karena 48 bisa dibagi, maka A kongruen dengan B modulo M, atau bisa ditulis 53 sama dengan 5 modulo 12. Nah, sekian penjelasan mengenai contoh soal yang tentang kekongruenan.
Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, definisi, serta juga metode-metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan Diophantus. Gimana? Sudah paham belum? Baiklah, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye!